Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suasana ruangan yang terang itu mengandung aroma mesiu. Ada lebih dari 10 orang berdiri atau duduk di dalam ruangan ini. Pada saat ini, ada beberapa kemarahan di wajah orang-orang ini. Bos, gerbang PAN itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka benar-benar berani memukuli Fuao sampai dia dalam kondisi seperti itu. Jika kita tidak membalas mereka, bagaimana geng putih kita akan bertahan di akademi dalam di masa depan? Itu benar, bos. Kita tidak akan membiarkan kakak Fuao hanya menderita pemukulan ini. Suara pria itu baru saja terdengar ketika orang-orang yang tersisa di ruangan itu ikut serta dan menuntut secara seragam. Seorang lelaki sedang bersandar di belakang kursinya ketika dia duduk di kursi pemimpin di ruangan itu dan telapak tangannya membelai dagunya. Melihat penampilannya, ada kesamaan samar antara dia dan Baisan. Tampaknya dia harus menjadi pemimpin geng putih, sepupu Baisan yang lebih tua dan orang kuat yang berada di peringkat 34 di ranking kuat, Bai Cheng. Bai Cheng mengabaikan orang-orang di ruangan yang membangkitkan aksi sebagai kelompok. Tatapannya berhenti pada sosok manusia di sisi kirinya. Pada saat ini, setengah dari wajah sosok manusia ini terbungkus kain kasa. Dari setengah sisi wajah yang terpapar, seseorang dapat secara samar mengidentifikasi orang ini. Dia adalah Fuao yang pingsan di tempat setelah Xiaoyan dengan kejam mengayunkan pukulan ke wajahnya hari ini. Fuao, bagaimana lukamu? Melihat tampilan Fuao yang menyedihkan ini, pria itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia membuka mulutnya dan bertanya. Saat dia membuka mulutnya, keributan di ruangan itu segera menjadi sunyi. Tatapan semua orang berhenti pada tubuh Fuao. Saya tidak menderita cedera internal yang terlalu serius. Namun saya perlu istirahat selama 4 hingga 5 hari agar bisa pulih sepenuhnya, jawab Fuao. Suara Fuao yang agak berubah dipancarkan dari mulut milik Fuao yang setengah wajahnya sudah dibungkus oleh kain kasa. Seperti apa kekuatan Xiaoyan itu? Tanya Bai Cheng. Bai Cheng mengangguk sedikit dan menyipitkan matanya. Suara tenangnya mengandung benang kedinginan yang gelap. Kekuatannya sendiri hanya sekitar 5 atau 6 bintang Dadoushi. Namun ia tampaknya dapat menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri, meningkatkannya ke kelas Dowling. Selain itu, nyala api yang dia gunakan juga sangat mendominasi dan kuat. Kombinasi dari teknik Dou dan item yang diaglomerasi dari serangan Dou Qi yang telah saya tampilkan semuanya dinetralkan oleh nyala api yang mendominasi itu, ucap Fuao. Ketidakpuasan melintas di mata Fuao. Kemarahan dalam suaranya juga menjadi lebih kuat. Awalnya aku tidak akan mengalami kekalahan begitu menyedihkan. Tetapi siapa yang berharap bahwa orang itu benar-benar tahu teknik Dou tipe Sonic? Dia mengambil keuntungan dari saya ketika saya tidak bisa bertahan, mengguncang saya sampai saya menjadi linglung, dan meluncurkan pukulan berat untuk memukul saya sampai dengan cara ini, ucap Fuao dengan kesal. Bai Cheng mengangguk. Dia menoleh ke satu sisi.
Baisan mengangguk ketika dia melihat Bai Cheng melihat ke atas dan berkata dengan samar, "Sepupu tua, detailnya kira-kira sama dengan apa yang dikatakan kakak Fuao. Xiaoyan memang memiliki keterampilan ini. Selain itu, dia juga tahu keterampilan Dou yang lebih kuat. Itu adalah nyala api misterius yang dia gunakan untuk menyerang Luo Hou saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak menggunakannya hari ini," ucap Baisan. "Aku juga pernah mendengar tentang teknik Dou Lotus Api itu. Memang sangat kuat tetapi tampaknya sangat melelahkan. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia mungkin hanya dapat menampilkannya sekali atau 2 kali dalam kondisi puncaknya." Bai Cheng mengangguk dan menjawab, "Bos, kali ini saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena saya tidak tahu detailnya. Jika kita bertarung dengannya lain kali, aku pasti tidak akan kalah," ucap Fuao. Fuao berkata dengan sangat tidak puas, "Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri?" ucap Bai Cheng. Wajah Bai Cheng tenggelam. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja. Suaranya yang jernih mengejutkan semua orang di ruangan itu sampai mereka tidak berani mengelak. "Jika kamu tidak memberikan janji yang disebut itu sebelum bertarung hari ini, aku akan membawa orang untuk menghancurkan gerbang Pan dan membuat mereka segera bubar. Namun Anda orang bodoh yang sangat memikirkan diri sendiri. Sebenarnya berani membuat janji seperti itu setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiaoyan telah mengalahkan Luo Hou. Sekarang, setelah kesepakatan telah tersebar di seluruh akademi dalam, bukankah kita akan berakhir dengan mulut yang tidak enak jika kita pergi dan menemukan masalah dengan gerbang Pan sekarang? Ada cukup banyak orang di akademi dalam ini yang menunggu untuk melihat kita. Geng putih kita mempermalukan diri kita sendiri," ucap Bai Cheng. "Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja membiarkan ini terlalu mudah, bukan? Jika kita bertindak seperti tidak ada yang terjadi, itu tidak akan bermanfaat bagi reputasi geng putih kita." Fuao hanya bisa melembutkan suaranya karena ditegur oleh Bai Cheng saat dia menjawab dengan marah. Bai Cheng mengangkat cangkir tehnya di sebelahnya dan menyeruput dangkal. Dia mengangkat kepalanya dan diam beberapa saat sebelum perlahan-lahan berbicara. "Kamu telah berjanji untuk tidak menemukan masalah dengan gerbang Pan selama setengah tahun. Karena itu, untuk waktu yang singkat, anggota geng putih harus berusaha untuk menghindari konflik dengan mereka," ucap Bai Cheng. "Sepupu yang lebih tua, Anda berpikir untuk meninggalkan kelompok Xiaoyan sendirian selama setengah tahun?" jawab Baisan. Baisan cemberut setelah mendengar ini. Bai Cheng memegang cangkir teh dengan erat. Dia merenung sedikit sebelum dia mengangguk. Dia berkata dengan lemah, "Mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat dalam setengah tahun. Pada saat itu, saya pribadi akan mengeluarkan tantangan ke gerbang Pan," ucap Bai Cheng. "Bukankah ini agak terlalu berisiko? Siapa yang tahu perubahan tak terduga seperti apa yang akan terjadi dalam waktu setengah tahun. Xiaoyan itu bukan seseorang yang bisa ditangani dengan akal sehat," ucap Baisan. Baisan berkata dengan suara yang dalam, "Tenang, bahkan jika mereka menghabiskan setiap hari pelatihan selama setengah tahun di menara pemurnian Ki Api Langit, mereka akan mencapai puncak kelas Doushi. Tidak mudah untuk naik ke kelas Dowling. Apalagi saya juga bukan orang bodoh seperti Fuao. Bahkan jika saya memiliki keyakinan mutlak untuk menang, saya tidak akan menjanjikan 1 lawan 1. Pada saat itu semua orang dari geng putih akan bergerak bersama. Saya ingin melihat apakah gerbang Pan mereka masih bisa berjuang untuk berdiri," ucap Bai Cheng. Bai Cheng melambaikan tangannya dan berkata, Baisan masih ragu-ragu sedikit ketika dia mendengar ini.
Selama periode ketika dia tinggal bersama Xiaoyan di hutan, dia telah melihat Xiaoyan membuat cukup banyak mukjizat yang menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Oleh karena itu, ia terus memiliki perasaan yang tidak pasti di hatinya. Ini hanya rencana awal. Kita akan memutuskan berdasarkan situasi pada saat itu. Dapatkan seseorang untuk mengamati setiap aksi gerbang pan ini, ucap Bai Cheng. Melihat bahwa Bai Shan masih sedikit terganggu, Bai Cheng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengubah kata-katanya. Baiklah, sudah terlambat. Setiap orang harus keluar. Besok saya akan memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Mungkin 5-6 hari sebelum saya keluar. Selama periode waktu ini Anda Fuo dan 2 lainnya akan mengurus masalah ini dalam geng, ucap Bai Cheng. Bai Cheng berdiri dan memerintah dengan lemah. Baik, jawab orang-orang itu. Beralih ke kelompok Xiaoyan. Di pagi hari berikutnya, ketika langit baru saja cerah, lampu-lampu di area tempat tinggal siswa baru menyala terang. Banyak tokoh manusia keluar dari kamar mereka. Sebelum mereka berbaris rapi di depan rumah kecil pavilion, kelompok beranggotakan 4 orang Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, pintu rumah pavilion kecil itu perlahan didorong terbuka. Kelompok 4 orang Xiaoyan perlahan keluar. Mereka berdiri di depan pintu dan memandangi para anggota gerbang pan yang bersemangat tinggi, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, tersenyum tanpa sadar. Meskipun anggota ini saat ini masih sangat lemah, potensi mereka cukup besar. Selama mereka diberi waktu yang cukup, Xiaoyan percaya bahwa cepat atau lambat mereka akan menjadi orang kuat sejati. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Karena semua anggota berkumpul, Xiaoyan tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu lainnya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin bersama dengan Wu Hao, Xun Er, dan Hu Jia saat mereka dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Lebih dari 40 siswa baru mengikutinya di belakang. Di jalan yang mengarah ke menara pemurnian Ki Api Langit, para siswa datang dan pergi memandangi sekelompok besar orang. Mereka sedikit terpana ketika beberapa dari mereka dengan mata tajam melihat Xiaoyan dan penguasa Xuan berat besar yang dibawanya di punggungnya. Suara terkejut segera terdengar. Hah? Bukankah itu Xiaoyan? Kedua gadis yang mengikuti di sisinya juga tampak sangat cantik. Hahaha. Siapa yang akan cukup beruntung untuk mendapatkan hubungan intim dengan mereka? Orang-orang ini harus menjadi fraksi siswa baru gerbang pan yang telah menyebabkan kegemparan di akademi dalam baru-baru ini kan? Sepertinya aura mereka cukup bagus. Aku dengar bahkan Fuo dari geng putih dipukuli oleh Xiaoyan kemarin. Sepertinya orang ini memang memiliki kekuatan, ucap percakapan pribadi. Xiaoyan mengembuskan nafas lembut saat dia mendengar berbagai percakapan pribadi saat mereka lewat. Sekarang gerbang pan mereka dapat dianggap terkenal di akademi dalam. Namun kekuatan dan reputasi mereka saat ini tampaknya tidak cocok. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan diskusi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya tentang dirinya dan gerbang pan. Dia mengeluarkan suara mendesak dan kecepatan kelompok meningkat. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, menara pemurnian Ki Api Langit yang hanya memperlihatkan puncaknya akhirnya muncul di pandangan mereka. Ketika orang-orang dari gerbang pan melihat menara yang sangat misterius itu, suara terkejut tanpa sengaja muncul satu demi satu. Xiaoyan gege, apakah ini menara pemurnian Ki Api Langit? Memang sangat unik untuk benar-benar terkubur di bawah tanah, ucap Xun Er. Xun Er menatap menara yang sangat besar itu. Ya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memimpin semua orang untuk menempati tempat yang tidak terlalu dekat dengan depan. Menurut aturan akademi dalam,
Menara pemurnian Ki Api Langit ini memiliki waktu pembukaan dan penutupan yang ketat. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan hanya bisa dengan sabar menunggu pintu menara dibuka. Seiring berjalannya waktu perlahan berlalu, aliran manusia di sekitar mereka juga menjadi semakin padat. Suara berisik serta aliran manusia yang berkumpul menyebabkan semua orang di gerbang PAN terkejut. Itu tidak terduga bahwa Akademi Dalam memiliki sejumlah orang seperti itu, meskipun dalam kondisi yang sangat keras untuk memasukinya. Tempat di mana kelompok Xiaoyan berada tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling menarik perhatian. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan dan masalah gerbang PAN yang terbentuk sudah menjadi fokus perhatian seluruh Akademi Dalam selama periode waktu ini. Selain itu, masalah Xiaoyan mengalahkan Fuo dan menyebabkan geng putih mundur telah semakin menyebar dengan reputasi ini. Kelompok Xiaoyan duduk bersila saat mereka mengabaikan suara berisik dan berbagai penampilan yang mereka terima di sekitar mereka. Waktu terus mengalir seperti pasir di antara jari-jari. Lebih dari 20 menit sejak Xiaoyan tiba, tiba-tiba ada sekelompok orang yang keluar dari kerumunan. Setelah itu mereka perlahan berjalan menuju tempat di mana kelompok Xiaoyan berada. Saat kelompok orang ini berjalan maju, tatapan di sekeliling berkumpul ke mereka. Setelah melihat pemimpin kelompok ini, tatapan mereka beralih ke tempat di mana kelompok Xiaoyan berada. Mata mereka membawa kegembiraan karena menyaksikan kesenangan. Suasana yang tiba-tiba menjadi aneh menyebabkan Xiaoyan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah sekelompok orang yang berjalan dan sedikit mengernyit. "Ketua, hati-hati. Orang itu adalah pemimpin geng putih Bai Cheng," ucap Atai. Atai yang berada di samping Xiaoyan memasang ekspresi serius saat dia memberitahunya dengan lembut. "Ya," jawab Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan puluhan anggota gerbang PAN yang duduk bersila di tanah mengeluarkan suara desir saat mereka berdiri dalam persatuan. Banyak tatapan menatap tajam pada kelompok Bai Cheng yang perlahan-lahan berjalan. Dalam sekejap, suasana di luar menara pemurnian Ki Api Langit telah berubah agak tegang. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.